Kita masih di Ngopot, Ngalaman Podcast, dan masih bareng ownernya Batik Bulan, Ibu Wulan Utoyo. Kalau kita lihat sekarang nih mulai progres yang dilakukan, terus inovasi yang dilakukan nih juga mensupport atau mendukung pemerintah juga ya. Salah satunya penataan Museum Batik Kalongan. Sejauh ini sampai sekarang ini sudah sampai di mana untuk inovasi yang dilakukan untuk museum kita ini? Iya, gini loh Mas Teddy. Saya itu di batik dari tahun 1998. 98. Iya. Saya Masa Krismon. 9 tahun sih. Bisa lucu-lucu. Nah, saya itu bersyukur rumah ini saya bisa beli juga dari hasil batik. Iya. Kemudian rumah ini kok ya dikasih sama Gusti Allah dekat museum. Iya. Dekat dinas pariwisata. Maksudnya apa? Berarti untuk muri-muri juga ke situ. Jadi nggak mungkin saya nggak peduli dengan lingkungan saya, juga dekat pantai, belakangnya sungai. Nah, nggak mungkin hal-hal itu saya nggak peduli. Kebetulan saya bukan orang yang seperti itu. Nah, kedua, karena saya di batik, saya juga mikir ini museum dulunya kan berdiri itu juga diawali oleh inisiatif dari komunitas batik saya dan teman-teman, ada Mas Afif Syapur, Mas Dudung dan sebagainya, Mas Sigit dan masih banyak lagi, Mas Ediwan, Mbak Nung, dan masih banyak lagi kalau saya sebutin sampai besok. Nah, kemudian dari awal dari Pekan Batik, lalu selesai itu kita inisiatif bikin museum itu. Ditata cantik. Setelah itu karena kita semua orang sibuk, kita kembali ke dunia kita serahkan ke Pemkot. Kemudian semakin kesini memang ya kita melihat kok sentuhan seninya sudah agak jadi kita pinginlah ikut membantu dengan tangan-tangan seni kita, membantu pemerintah menaikkan kembali museum. Diingat lagi satu negara atau satu daerah dikenal itu 3 hal: kuliner makanannya, kain atau motif kainnya, 3 alat musik atau musiknya. Nah, kalau kuliner kita menggono wis top lah soto ya. Kemudian kalau musik kita ada sintren, ada apa, ada gamelan dan sebagainya, ada lagu-lagu yang memang khas Pekalongan juga. Kemudian batik. Nah, batik ini kan kita kalau ngomong batik, museum Pekalongan itu dikenal 3 hal. Itu kita ikut terlibat semua, jadi bisa ngomong. Satu, sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO, pengakuan dunia. Dan saya masih ingat waktu mengajukan ini, batik itu bukan cuma ada di Indonesia loh, ada juga di tempat-tempat lain, tapi walaupun bentuknya beda, caranya beda. Jadi kalau kita ingat cantik membatik itu adalah itu ada ilmu fisikanya. Kenapa harus ditiup baru bisa keluar? Kita ingat kalau kita minum teh poci, coba kalau Anda tidak meniup dulu ujungnya ininya, lubangnya sampai berbunyi gitu ya, kamu tuang itu pasti bleber. Ya. Nah, sebenarnya sama di tempat lain pun ada, tapi yang punya kekhasan dan betul-betul indah yang dihasilkan itu adalah batik yang milik Indonesia. Waktu ikut mengajukan itu ada 15 negara loh, dan yang terpilih Indonesia loh. Sebagai warisan batik adalah milik Indonesia, warisan budaya milik Indonesia. Kita bersyukur banget. Itu 2004 ya. Enggak 2004 atau 2004. Ya. Kedua, terpilih sebagai the best practice. Jadi pembelajaran batik kelas dunia. Ketiga, terpilih sebagai kota kreatif dunia. Kota kreatif itu banyak. Nah, salah satunya Indonesia. Nah, kota kreatif ini saya masih ingat jelas. Jadi saya punya pelanggan Dubes Polandia, namanya Pak Romuald Polanski. Dia waktu itu saya pameran di JCC dan dia sangat tertarik bagaimana batik dibuat. Saya menjelaskan, dia bilang, saya boleh nggak saya kalau seorang Dubes dengan nyonyanya. Dia bilang boleh nggak saya nanti kalau datang ketemu dengan pemimpin pemerintahannya waktu itu Bapak Dr. Basit, saya temukan boleh nggak tempat
yang mana yang bisa dikunjungi museum, saya bawa ke sana. Lalu beliau bilang, Polandia itu kota kreatif loh, sudah diakui oleh dunia, oleh UNESCO. Pekalongan bisa coba diajukan. Saya bilang, caranya gimana? Udah Bapak nanti bilang aja sama wali kota saya. Akhirnya ada sister city dulu atau apa dengan mereka. Akhirnya 2009 ya sebagai kota kreatif 29. Nah, dengan 3 hal ini yang kita miliki ya tentang hal batik, apakah kita mau melupakan karena kondisi sekarang ini bahwa batik itu sesuatu yang berharga, suatu seni yang kita miliki, juga suatu hal yang kita bisniskan menjadi tonggak kekuatan bisnis ekonomi Indonesia maupun khususnya Pekalongan. 3 hal itulah yang membuat saya tertarik bagaimana turut memikirkan museum ini. Kemudian kita coba desain, karena saya nggak pinter soal 3D, saya manggil teman saya, adik saya, Mas Teguh dari Uma Alit untuk coba bikin di 3D-nya bersama Mas Amri yang kemarin menang juara blogger tentang museum di Hari Batik. Jadi terjadilah yang 3D saya kirim ke Mas, monggo di share nggak apa-apa. Tujuan museum itu saya mau orang datang dan mau datang lagi. Jadi nanti ada event-eventnya. Bulan ini apa, minggu ini temanya apa. Jadi juga kalau remaja datang, iya dari museum ini kita bisa kok membawa tentang batik, bercerita tentang batik, membuat regeneration. Batik itu bertahan kalau ada regeneration. Generasi di depan saya, milenial itu suka, tertarik, mau tertarik dulu pertama, kedua memikirkan, ketiga baru action. Actionnya entah dia pakai batik, beli dan sebagainya, bicara tentang batik di luaran, menggambarkan batik itu dari action. Kalau 3 ini tidak kita dapat dari milenial, itu nggak bisa. Makanya saya berusaha mendesain ilustrasi, monggo mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh Pemkot atau provinsi atau negara, itu saya sangat bahagia. 3 ini kalau milenial bisa inilah regeneration batik. Batik akan bertahan sebagai seni maupun bisnis akan bertahan kalau milenial mau tertarik. Nah, bagaimana dia tertarik? Kita bikin museum ini Instagram Maple. Kemudian dia datang selfie, dia masuk ke medsosnya, temen, wow keren, di mana tuh? Oh saya mau datang. Oh iya, selain di sini, makanannya enak-enak, ada mie ada sotong warnanya hitam, bukan putih. Itu maksud saya Mas Teddy. Intinya kreativitas yang dibangun dari para pelaku industri kreatif, terutama batik di Pekalongan, untuk menyentuh museum supaya bukan museum ini menjadi tempat yang angker ya. Oh no. Jadi tempat yang bisa dikunjungi generasi Z kalau sekarang ya, generasi Zoom, generasi pokoknya Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah sekarang itu biar kalau mereka bisa tertarik untuk datang, intinya kan jadi lebih mudah di-share. Biasanya kan kalau sekarang ada kegiatan yang utama itu dokumentasinya dulu, mereka foto-foto dulu baru di-share. Intinya kan itu kalau teman-teman dari generasi Z ini bisa untuk nguri-nguri batik, terus juga semakin cinta sama batik, apalagi terjun ke batik, ini luar biasa ya. Jadi kita sebagai yang tua-tua nih, bisa untuk mendorong mereka untuk terjun di situ, luar biasa sih. Regenerasi seperti yang sampaikan tadi. Harapannya saya benar-benar bahwa regeneration akan terjadi. Kemudian ilustrasi museum ini nanti siapapun yang terpilih sebagai wali kota Pekalongan akan memasukkannya ke rancangan anggaran. Kalau memang tahun depan tidak bisa, tahun berikutnya. Ya, kalaupun ada yang mau dirubah sedikit ya monggo-monggo saja. Ini baru konsep, baru ilustrasi. Saya sebagai orang seni, saya membuat semanis-manisnya, seindah-indahnya. Iya, tapi kemarin saya sempat lihatkan ke teman saya sejarawan Pak Dirham, beliau bilang, luar biasa, ini mah kelas dunia. Aduh, Pak, nanti saya melembung, Bapak bilang gitu, nanti saya melembung loh Pak, saya itu berat kalau melembung gede gini. Jadi nanti di museum itu asik Mas. Saya mencoba nanti komunitas juga bisa berpameran di situ. Kita ada space lah gitu.
untuk siapapun bergantian, para kreator, para seniman, pegiat batik bisa memakai, kemudian juga bisa dibisniskan sedikit karena nanti ada coffee shop ala kolonial, ada panggung seninya juga, jadi mungkin ada musik, pokoknya keren deh Mas. Nah, intinya itu semua perlu dukungan dari pemerintah, support penuh ya, seperti harapan Cik Lan tadi, siapapun nanti yang terpilih menjadi wali kota Pekalongan, ayolah dimaksimalkan ya intinya museum ini supaya selain sebagai ini ya, di situ pusatnya sejarah-sejarah batik dan lain sebagainya untuk edukasi, juga bisa mendongkrak ekonomi kreatif di Kota Pekalongan pada khususnya dan sekitarnya sih ya. Itu yang menjadi harapan. Dan thank you banget sih Lan ya, sudah ngobrol bareng kita, banyak sekali pengalaman. 1 tahun kita nggak ketemu, nah ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi nanti ya biar pada penasaran. Jangan lupa untuk dukung channel kita, bisa like, comment, terus juga subscribe, jangan lupa ya. Seperti apa sih informasi yang ingin didapat, kalau mau tanya langsung ke beliau juga bisa, nanti kita yang menjembatani seperti itu. Thank you banget untuk podcast kita hari ini, mudah-mudahan informasi yang kita bagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi, kreativitas, terus juga semangat ya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, salam ngopot.